Shalom, selamat malam. Nama lengkap saya Suaib itu Bu, atau pemirsa yang ada hanya sebuah nama yang disingkat saja. Tetapi kalau untuk nama lengkapnya itu sangat repot juga ya kalau disebut. Tetapi ketika memang pilihan Tuhan itu terjadi sama saya nyatakan kalau Tuhan itu luar biasa. Akhirnya saya dibaptis menjadi nama Ayub Christian. Jadi saya tidak ingat lagi nama saya, tidak mengingat nama saya yang kemarin, tapi saya lebih akrab dipanggil dengan sebutan atau nama Ayub Christian. Jadi usia saya sekarang 37 tahun. 37 tahun. Sebelum mengenal Kristus, sebelum mengenal Tuhan, saya tergolong atau keluarga saya lebih fanatik yang namanya untuk tidak tahu dan mau tahu siapa Yesus sebenarnya. Pusing. Masa bodoh seperti itu. Tetapi itulah Tuhan. Jika kami melanjutkan daripada studi kami pada saat itu, akhirnya Tuhan menyatakan keilahiannya, Tuhan menyatakan kemahakuasaannya, bahkan Allah yang benar-benar hidup yang ada, menampakkan, bahkan memberikan wujudnya dan memberitahukan kepada kami, kepada saya, bahwa Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Next, untuk kesaksian berikut, awal mula untuk kenal Tuhan. Kemarin, sebelum kenal Tuhan, sebelumnya, waktu kenal Tuhan, saya coba, karena saya adalah seorang kepala sekolah, kemudian saya juga di antara ribuan santri, saya juga yang ngajar mereka untuk ngaji, bahkan juga untuk pengenalan bahasa Arab yang fasih, yang benar. Akhirnya saya bilang, Tuhan tangkap saya. Maaf Pak, itu kepala sekolah madrasah, MTS atau Ya, gimana? Saya kepala sekolah yayasan di pondok pesantren. Boleh nggak usah disebut namanya ya Bu, gitu. Silakan. Ya, oke. Jadi dari sekian, puji Tuhan, saya didatangi oleh Roh Kudus. Saya katakan Roh Kudus, Roh Tuhan pada saat itu. Pada saat saya melanjutkan studi saya. Dan pada saat itu saya, karena di dalam ajaran doktrin yang diajarkan oleh ajaran agama saya kemarin, itu 5 waktu, bahkan ada sunah-sunah yang lainnya, waktu-waktu lainnya lagi untuk boleh menghadap sama abdominallah, sama yang di atas. Jadi teman-teman murtadin ini jelas banyak tahu gimana kehidupan seorang muslim, seorang seperti kami pada saat itu. Saya coba pada saat itu, saya ambil satu waktu untuk saya, karena ketidaktenangan hati saya waktu itu. Saya ambil air, maaf ya, wudhu. Pada saat itu saya ambil air wudhu, saya sholat. Pada saat saya sholat di rakaat yang pertama, bacaan saya waktu itu masih, boleh nggak Bu saya ngaji sedikit gitu? Silakan Pak. Oke. Pada saat itu saya angkat tangan, bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun wa turishinin wa dzal baladil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bacaan saya waktu itu belum lanjut ke bacaan berikut, ke ayat berikutnya. Tiba-tiba
ada bisikan yang saya dengar di telinga saya. Bilang, kamu pandang ke depan, buka mata kamu baik-baik dan lihat apa. Pada saat saya buka mata, pada saat itu saya lihat di hadapan saya dengan tinggi, saya kira-kira aja sekitaran 7 meter tinggi sekali, tinggi banget gitu. Waktu itu tingginya luar biasa. Dan wajahnya nggak kelihatan, telapak semua nggak kelihatan. Yang kelihatan saja yang sempat saya lihat semacam jubah. Di situ pada saat saya melihatnya, akhirnya kepala saya ini kan sempat memar. Waktu itu saya langsung jatuh, memang nggak sadarkan diri. Serasa saya waktu nggak sadar diri itu perkiraan mungkin 2 menitan gitu, tetapi saya sadar 8 hari pada saat itu pas. Kenapa sampai 8 hari? Karena saya tanyakan berapa hari saya di sini, karena pada saat itu mereka sudah siap opname saya di rumah sakit. Saya bilang, apa yang terjadi? Ternyata pada saat itu saya cuma lihat itu saja, saya mengeraskan hati, bukan mengeraskan hati lagi. Saya tanya guru spiritual saya. Saya sempat tanyakan. Saya tanyakan seperti ini. Saya kok sampai jatuh seperti itu? Dan saya nampak di hadapan saya itu seperti ini. Sosok yang tingginya saya kira-kirain 7 meter gitu. Tetapi apa kata mereka? Kata mereka, ingat, setan atau iblis boleh menyerupai hal itu untuk menggodai kamu. Saya juga masih bisa masih mengeraskan hati. Padahal pada saat itu memang sudah jelas kalau memang Tuhan yang luar biasa itu benar-benar ada. Ya, Pak Syuaib. Tadi itu pada saat Bapak membaca surat At-Tin itu, Bapak sedang posisi sholat ya? Iya, posisi itu itu pada saat naik rakaat yang kedua, Bu. Sholat apa itu, Pak? Saya waktu sholat itu saya ambil untuk sholat hajat saya. Oh, oke. Nah, kemudian pada saat itu saya kembali mengeraskan hati. Saya belum selesai untuk ikut Tuhan, karena memang saya selalu bertanya kepada Ustadz saya atau guru spiritual saya, tapi dia bilang tetap kamu maju. Yang anehnya di kali yang kedua, di minggu yang berjalan itu, setelah saya melakukan terjadi hal itu, yang anehnya letaknya di piring makan saya. Di piring makan itu, kedua belah tangan Tuhan. Saya tidak bilang Tuhan karena memang saya tidak tahu itu Tuhan punya tangan ya begitu. Saya bilang, kok di dalam piring saya ada 2 belah tangan? Kalau saya perhatikan kayak banyak saya lihat kayak gitu. Banyak saya lihat setelah saya masuk ikut Tuhan gitu. Itu tangannya berlubang, tapi di keluarnya bukan darah, tetapi di situ keluar itu semacam cahaya di dalam piring makan saya dan di gelas air minum saya. Kemudian saya memandang ke kiri ke kanan, semua saya lihat tangan itu. Tanya kok apa yang terjadi ya gitu. Saya nggak serta-merta, saya nggak tanya lagi guru spiritual, saya cari sendiri hingga akhirnya saya bilang saya nggak menjelekan agama kemarin atau saya punya agama yang sekarang lebih bagus atau yang agama saya yang kemarin nggak bagus. Saya bilang saya berterima kasih aja sama Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya seperti ini, berarti Tuhan yang benar-benar bertanggung jawab atas semuanya. Tapi saya percaya saya dipanggil bukan untuk menghakimi, tetapi saya dipanggil untuk menghasilkan buah. Pada saat itu saya lakukan, saya mencari sendiri. Ternyata saya cek, saya kembali di dalam Al-Quran saya.
untuk terjemahannya. Saya baca sekian banyak perkataan yang disebut nama dia, nama Isa alaihi salam atau Isa al-Masih. Waktu itu saya tetap ngotot, enggak, akhirnya mungkin saya sudah mau atau sudah pengen ikut Tuhan. Saya katakan tepatnya waktu itu saya ngaku ke mereka, yuk saya balik ke Ponpes, pondok pesantren, saya mau minta sama keluarga agar ikut Tuhan yang benar. Tetapi proses itu dimulai malam itu. Proses yang pertama yang terjadi sama saya itu Ba'da Isya atau sementara waktu Isya, itu terjadilah proses yang pertama. Proses yang pertama ketika saya katakan gini ke orang tua atau orang sekitar dan mereka semua atau keluarga, saya katakan, yuk saya coba rubah doktrin sebenarnya, mau untuk mengalihkan itu supaya penyebutan Yesus itu saya mau ganti Isa waktu itu. Tetapi kalau doktrin di sana ya beda gitu. Akhirnya saya bilang ke keluarga, yuk kalau memang apa boleh kita ikut ini sama-sama gitu. Tetapi jawaban pertama waktu itu ya dikumpulkan semualah keluarga saya. Semua keluarga, saya nggak tahu apa yang harus terjadi. Tapi karena memang saya juga nggak nyangka ya akan terjadi seperti itu. Malam itu saya dilucuti. Dibilang kamu sudah gila. Kamu sudah nggak waras ya, kamu di sekolah tinggi-tinggi, kamu semua diungkus itu semua, kamu sudah nikmati. Pokok apa yang kurang, apa yang kurang lagi gitu. Maaf Pak, dilucuti itu maksudnya apanya yang dilucuti? Pakaiannya semua, atau gimana? Iya, pakaiannya. Telanjang bulat gitu? Iya, ditelanjangin. Kalau saya nggak bisa bilang telanjang ya, karena saya bilang sedikit itu ya. Jadi pakaiannya ya, gitu. Ya maaf Pak. Apa yang akhirnya membuat Bapak memutuskan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, yang membuat saya sampai percaya sama Tuhan sebelum saya bertemu keluarga, artinya untuk sampaikan ke keluarga bagaimana kita harus ikut dan semuanya. Pada saat itu saya memang setiap malam saya didatangi suara itu selalu bilang, yuk ikut, bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang selalu saya dengar. Padahal saya nggak belajar Bible, Bu. Nggak. Saya cuma dengar sepintas saja. Kemudian pada saat itu banyak hal yang saya temukan sampai di penglihatan saya kayaknya saya bilang udah nggak normal gitu. Dengan normal kok saya harus diperlihatkan dengan macam-macam yang saya nggak pernah lihat gitu. Lihatkan seperti diperlihatkan seperti orang-orang semua berpakaian putih di kerempok. Pokoknya pada saat proses terjadi itu saya selama itu ikut pendidikannya itu loh, Bu. Saya bilang memang saya benar-benar bukan dilema lagi, saya sakit. Sampai saya memang memutuskan. Memang telinga saya itu selalu dengarkan kata Tuhan, yuk ikut, yuk, seperti itu. Karena saya kan belum tahu ini, Bu, belum tahu Alkitab, yang nggak tahu sama sekali waktu itu, emang nggak tahu. Nah, akhirnya saya ambil satu keputusan itu pada saat saya rebah tadi jatuh itu, memang di situ suaranya memang jelas, sangat jelas. Dia bilang
hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu jelas sekali, sangat jelas saya dengar. Akhirnya next waktu itu saya sampaikan ke keluarga tadi, saya dilucuti, ditelanjangi. Itu proses pertama saya dipukul, saya pokoknya semua sudah nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya ditendang lah, sudah memang mengerang kesakitan sampai memang nggak rasa ini ya, maksudnya mau mati saja waktu itu. Tetapi suara itu datang di telinga saya. Dia bilang apa? Dia bilang, aku tetap sama, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Akhirnya puji Tuhan, saya bilang, saya kuat dengan perkataan Tuhan seperti itu. Saya kuat, saya katakan, saya tetap kuat. Saya belum panggil Tuhan waktu itu, karena saya takut, saya belum tahu Tuhan, saya tahu Allah. Itu proses pertamanya. Bilang, kamu masih tetap pada pendirian kamu. Saya katakan, saya tetap pada pendirian saya. Saya pilih dia, pilih Isa Al-Masih alaihi salam sebagai Tuhan juru selamat kita yang luar biasa. Tetapi jawaban dari mereka ketika mendengar hal itu bukannya senang, malah saya diikat loh waktu itu. Kaki saya diikat, diseret pakai kendaraan. Saya sama seperti nggak tahu seperti apa lah waktu itu. Tetapi rasa yang saya rasa nggak sakit sama sekali, bahkan lecet pun nggak ada waktu itu. Ada sempat lecet saya di bagian lutut saya itu. Itu diseret pakai apa, Pak? Motor gitu? Enggak, waktu itu mobil yang seret saya di tanah di area pondok situ, disaksikan santriwati saya waktu itu. Kalau Bapak setiap hari tinggal di pondok pesantren ya? Iya, karena saya kepala sekolah di situ, Bu. Jadi tempat tinggalnya harus di lingkungan sekolah, sebagaimana pondok pesantren pada umumnya gitu. Ya, hingga akhirnya saya diseret. Emang saya bilang saya nggak rasa apa-apa, tapi saya bilang ada yang lecet daripada saat saya mengalami hal itu. Nah, terus pada saat mereka berhenti, mereka tanyakan lagi, bagaimana? Kamu masih mau ikut yang seperti kamu yakini? Tapi saya bilang, saya tetap ikut dia, meskipun harus habis nafas saya seperti itu. Kalau bahasanya kita, dia bilang meskipun harus nyawa jadi taruhannya, saya ikut dia. Saya sudah terlanjur karena sudah sakit ya begitu. Sudah menderita. Saya bilang, saya nggak akan lupakan dia, bahkan saya lepaskan dia. Saya percaya dia selalu jaga, bahkan pegang tangan saya. Kemudian saya juga kira mereka akan punya rasa simpati gitu, atau rasa gimana ya, ketergerakan lah untuk menerima Tuhan. Tetapi saya malah digantung waktu itu. Saya digantung dengan kaki sebelah, kaki yang tadi diseret dengan mobil itu, saya digantung dengan kaki sebelah. Akhirnya saya perkirakan sekitar kalau 8-9 meter kali ya gitu tingginya itu pohon yang dibuat gantung saya dengan kaki sebelah. Bukan cuma sampai di situ, sampai dibuat ini, dikasih ini lagi, jatuh lagi dari atas sampai memang kepalanya bagian belakang ini bonyok sampai memang masuk ke dalam. Tetapi itu Tuhan selalu berbisik. Dia bilang, aku tetap sama. Dia bilang, dulu, sekarang, dan selamanya. Berarti Tuhan bilang, minta apa? Saya berdoa saja dalam hati sesuai dengan perkataan saya. Saya katakan, saya
siap ikut Tuhan waktu itu. Dibakar hidup-hidup, akhirnya setelah saya digantung itu prosesnya memang nggak ada ampun. Malam itu mungkin sampai pagi saja, saya nggak tahu itu pagi karena memang saya betul-betul disiksa. Akhirnya mereka coba membakar saya. Yang anehnya ketika mereka mau bakar saya, Tuhan bilang, Tuhan bersama-sama dengan saya. Yang anehnya lagi saya nggak kenapa-napa. Dengan sorak-sorakan mereka katakan kamu harus balik, kamu harus ini, kamu enggak. Saya bilang tetap tidak, saya tetap pilih dia apapun yang terjadi. Kalau memang harus habis atau mengakhiri semua dengan saya harus dibunuh atau harus apa dari kalian, terserah saja. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam septic tank. Tunggu Pak, tunggu. Sebelum masuk septic tank, itu yang melakukan penyiksaan pihak pondok pesantren ya? Dari keluarga, karena memang keluarga yang koordinasi, karena keluarga besar. Maaf ya Bu, artinya saya nggak bisa juga menjelekan keluarga sebenarnya ya gitu. Ya. Tetapi saya bilang saya menceritakan kemuliaan Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Saya katakan keluarga yang melalui mereka saya tahu proses itu seperti apa. Jadi keluarga yang ini kalau yang pihak kalau pihak pondok pesantren sendiri gimana terhadap sikapnya kepada Bapak? Menyiksa juga, ikut menyiksa? Iya, karena kan satu tuh Bu, mereka dari orang tua, karena dari pendiri tuh. Oh iya. Jadi kalau kita kan cuma ini saja sama dengan bawahan, tetapi diangkat sebagai kepala pondok pesantren gitu, karena anak gitu. Nah, akhirnya saya dimasukkan ke dalam septic tank malam itu juga. Itu sudah bukan malam lagi, sudah mau ba'da subuh, sudah perkiraan jam 4 nggak salah itu. Saya sudah pasrah. Memang siksa sekali. Saya dimasukkan ke dalam septic tank. Septic tank itu di dalam itu sumpah bau. Memang nggak ada DP, nggak ada harum-harumnya sama sekali gitu katanya sih. Tapi ketika saya di dalam, saya nggak tahu mereka cor apa di atas. Pokoknya saya di dalam. Saya nggak tahu siang, nggak tahu malam waktu itu. Tetap mereka kalau sudah, karena memang gelap katanya seperti itu, mereka biasa ini gedor-gedor begitu dari atas, toki-toki begitu, dan maksudnya meyakinkan apakah saya masih hidup atau gimana. Selama 4 bulan saya katakan, hari pertama saya di dalam septic tank Bu, tahu nggak, saya nggak lihat kotoran di dalam. Saya lihat seluas mata saya memandang ke kiri, ke kanan, sepokoknya indah sekali. Harumnya harum sekali di dalam situ. Luar biasa ya. Itu harum sekali loh Bu. Akhirnya pada saat itu kayak ada seorang kakek-kakek ya, saya nggak tahu dari mana asalnya, tapi di dalam septic tank itu saya nggak tahu juga itu. Maksudnya saya bilang ini septic tank atau apakah gitu. Tetapi saya nggak sadar itu septic tank atau apa. Tetapi pas saya keluar, pada saat saya dikeluarkan itu selama 4 bulan itu, saya tahu saya di dalam septic tank. Di dalam septic tank itu ada seorang kakek-kakek yang memakai tongkat, jenggotnya segini loh, putih. Dia pakaiannya putih lusuh gitu, kayak lusuh begitu, tetapi harum dia. Dia bawa semacam, di sebelah tangan kanan dia itu semacam cawan, sebelah kiri dia itu seperti roti. Jadi pada saat saya di dalam itu, saya kayak dibangunkan dan disuruh juga kamu makan itu roti yang dari tangannya. Jadi saya diberi makan dari tangannya, tangan kirinya itu. Saya diberi makan dari tangan kirinya dan diberi minum dari tangan kanannya.
Saya rasa roti itu sampai detik sekarang saya aja saya katakan saya aja bantu-bantu kerja di tempat kerja seperti sama kafe atau rumah makan gitu, saya nggak rasa lapar sampai detik ini, saya nggak rasa lapar gitu. Demikian juga haus juga saya, dan rasanya itu saya masih ingat atau masih rasa sampai saat ini. Rasa yang saya rasa di dalam septic tank itu harumnya luar biasa. Nah, tetapi bahasa Tuhannya tetapi bilang luar biasanya Tuhan. 4 bulan itu saya nggak tahu siang, nggak tahu malam karena saya di dalam. Tetapi saya keluarnya dari dalam situ ada seorang ini, paling pertanyaannya gimana sampai keluar dari dalam septic tank gitu. Ada seorang kakek-kakek yang itu dia perkenalkan namanya dia si Beni katanya. Dibilang ini, kamu keluar. Saya keluar dengan telanjang itu, Bu, dengan memang nggak ada busana sama sekali. Saya keluar. Kamu pamitan ke keluarga kamu. Lo nggak usah disuruh pamitan gitu. Dibilang pamit, kamu akan keluar dari situ. Kamu akan, dibilang kamu akan sekolah, kamu akan jadi orang yang, kamu jadi hamba Tuhan yang siap mengabarkan Tuhan. Itu yang dia bilang. Jadi saya pergi ini izin ke keluarga. Yang anehnya saya nggak digubris begitu, nggak dilihat sama keluarga saya. Saya berhadapan. Saya bilang saya pamit. Nggak ada respon sama sekali, sama gimana gitu. Saya jalan di hadapan mereka. Saya pokoknya saya keluar waktu itu karena memang suara itu bilang jangan diulur, jangan kamu ulur waktu kamu itu. Akhirnya saya keluar dari situ. Keluar dari tempat itu, dibawa ke suatu tempat, dari tempat satu ke tempat satu, keluar dari sekitar area pondok itu, ada seseorang yang kasih saya pakaian. Dia bilang kamu pakai, tapi pakaian itu berbentuk gamis loh, Bu. Ya, berbentuk gamis, karena saya memang sukanya pakai gamis waktu itu. Berbentuk gamis, bilang kamu jalan, kamu baik-baik. Saya jalan bersama Pak Beni. Di pertengahan jalan ada satu semacam memang orang nggak, saya nggak kenal orang-orang gitu, semacam angkot ini loh, apa ini namanya, kayak Grab begitu, tapi dulunya nggak ada kayak Grab-Graban gitu, apa ini gitu. Grab car. Jadi kayak begitu dibilang, yuk kamu naik. Saya nggak tahu itu namanya apa, bukan, memang saya jarang kayak gitu. Jadi diajak naik mobil itu ya Pak ya? Saya naik mobil itu sampai tiba di satu daerah, keluar dari daerah saya yang kemarin, masuk ke daerah yang lain waktu itu. Waktu saya masuk di daerah itu, Om Beni ini nggak pernah satu sama saya, tetapi saya herannya, loh kok Pak Beni ini sudah di hotel aja gitu, sudah ada di hotel aja. Jadi dibilang, ayo kamu masuk mesin. Saya bilang, iya Pak Beni ada, iya. Dia bilang, ini alamat kamu harus ke sini, nanti kamu akan ketemu sama ini hamba Tuhan yang ini, dia sudah tahu kalau kamu akan ke sana gitu. Akhirnya saya terus lagi ke itu, tetapi pada saat itu saya herannya Pak Beni ini sampai detik ini, sampai sekarang saya cari, saya juga kaget. Sebenarnya kagetnya begini, luar biasanya Tuhan, tetap saya bilang luar biasanya Tuhan. Buat saya sangat betul-betul saya terpukau dengan keluar biasaannya Tuhan. Mengenal Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa untuk kami. Jadi apalagi saya katakan sekali lagi, saya Tuhan proses. Setibanya di satu tempat itu, yang proses saya lagi bukan lagi di keyakinan saya yang kemarin, di keyakinan saya yang sekarang. Ada yang laporkan ke polisi waktu itu. Orang Kristen melaporkan Bapak gitu? Iya, orang Kristen, dia seorang gembala, maaf ya Bu, dia seorang gembala, dia ngotot katanya saya teroris gitu. Saya diproses, malam hari itu saya puasa karena waktu itu
saya dibawa sama pendetanya, dibilang tinggal dulu di sini itu gitu. Jadi saya kira saya betul-betul dikasihi sih sama mereka. Jadi saya masuk, saya bilang saya besok puasa Tuhan. Cara puasa cara saya yang lama karena saya nggak tahu cara puasa orang Kristen gimana. Jadi saya puasa. Saya belum sempat untuk tutup puasa itu, saya masih pegang buah itu, buah jeruk itu, saya mau masukkan, itu belum sampai di mulut, langsung di tangan saya langsung dipegang di ini ke belakang, diborgol waktu itu, malam itu juga. Jadi karena dilaporkan oleh gembala itu tadi ya. Iya, gembala itu. Jadi saya diproses di kantor polisi, tahu nggak apa yang saya bilang sama Tuhan waktu saya dibawa sama polisinya. Saya bilang, Tuhan, proses yang saya alami ini mungkin saya belum tahu Tuhan, maksudnya ketika Tuhan disalibkan seperti apa, tapi saya bilang saya nikmati saja. Kalau memang ini keberadaan saya membuat orang-orang terusik atau bagaimana, dan Tuhan izinkan saya di tempat itu, saya percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas. Sebelum Bapak diborgol, apakah Bapak gembala itu tidak nanya-nanya tentang siapa Bapak? Dia nanya-nanya sama seperti ibu dan teman. Makanya saya kemarin saja waktu mau paparkan kesaksian, saya takut. Kenapa takut? Karena disangkanya seperti itu nantinya. Jadi kalau kemarin saya itu dikatai memang teroris karena memang lagi sedang ini teroris gitu. Jadi ketika mereka ini laporkan ke polisi, akhirnya saya diinterogasi malam itu. Jawaban saya nggak ada yang salah. Kemudian malam itu juga yang interogasi saya kebetulan dia anak Tuhan. Ya tegasi, iya karena tugas mereka. Pada saat itu mereka bilang, oh kamu ini seperti, kamu kenapa kamu harus ikut Tuhan, kenapa kamu, ya jawaban saya satu, ingat enggak, saya artinya bahasa yang keluar dari, atau kalimat yang keluar dari mulut saya, sampai saya sampaikan itu kayak nggak ada di otak saya, Bu, begini, yang nggak saya pikirkan, itu keluar, saya bilang begini, Raja Daud aja, ketika dia berperang, dia tidak pernah tanya sama polisi, tidak pernah tanya sama prajuritnya, tidak pernah tanya sama semua petinggi-petinggi yang ia percaya. Dia tanya siapa? 1 Tawarik 14. Saya katakan begitu, mulai ayat 7 itu Tuhan berkata cuma ayat yang ke-10 dia bilang, bertanyalah Daud kepada siapa di situ? Pada Tuhan. Dia tidak bertanya kepada prajurit. Itu waktu itu keluar ngambang. Jadi saya bilang, ya kok ini keluar, apakah betul atau enggak nantinya. Tetapi puji Tuhan, semua kalimat keluar dari mulut saya malam itu semua ada di dalam Alkitab. Iya, itu seperti yang tertulis di Matius, Pak, di Matius 10 ayat 19. Ya, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat Haleluya. Nah, amin. Jadi malam itu juga yang interogasi saya, Bapak yang interogasi saya nangis. Dia bilang satu hal ke saya, dia bilang, Tuhan kamu, Tuhan saya, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Jadi saya bilang ke bapaknya, bapak polisinya, saya kalau ingat itu, Bu, saya bilang, ingat Tuhan, saya nyesek, Bu, artinya Tuhan baik pokoknya, gitu aja. Saya nggak bisa ini sama Tuhan. Saya mau merasakan apa yang Tuhan, saya mau nikmati apa yang Tuhan mau proses ke saya. Itu. Jadi itu satu kerinduan saya kemarin-kemarinnya. Saya mau tuangkan seluruh isi hati saya untuk mempermuliakan Tuhan melalui catatan kecil atau saya membuat buku untuk kesaksian. Itu saya punya kerinduan. Dan saat ini belum terrealisasi karena memang
saya dan keluarga dan juga rekan pendeta Pak Glendinya, kami merintis satu usaha untuk mempermuliakan Tuhan, yaitu memberi makan orang-orang di orang jalanan dan pelayanan penginjilan jalanan. Itu. Jadi biarlah perkara Tuhan yang bertanggung jawab, dan bagian kami mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Asik. Ya, jadi Bapak itu akhirnya mengikut Tuhan Yesus tahun 2019 ya Pak? Iya. 2019. Terus setelah di kepolisian itu tadi gimana Pak? Apakah Bapak polisi itu menolong Bapak atau gimana? Kalau Bapak polisinya mereka nggak menolong tapi membebaskan. Kalau menolong sih saya bilang itu karena mungkin kegerakan yang Tuhan buat atau perkara yang Tuhan buat atas mereka. Jadi karena Tuhan lah Bu, saya bilang mereka nggak tolong apa-apa, saya bilang karena Tuhan menggerakkan hati mereka untuk boleh, karena dia juga anak Tuhan. Saya bilang anak Tuhan, kenapa sampai saya bilang anak Tuhan? Beliau juga waktu interogasi sama saya, dia tanya tentang Tuhan dan bagaimana sampai mau ikut Tuhan. Jadi saya paparkan seperti apa yang saya saksikan sama Ibu Malam dan semua malam hari ini. Itu saya bilang kalau memang ada salah yang ditemukan, satu yang saya minta, kalau dari kepolisian atau dari kepala lingkungan dan semuanya yang suka suruh atau mau suruh saya pulang atau antar saya pulang, saya bilang satu, karena mereka kan semua orang Kristen gembala lagi, saya bilang kalian bertanggung jawab atas darah saya. Itu yang saya sebutkan. Jadi kalau memang kalian serahkan saya untuk keluarga saya, karena saya memang nggak ada identitas, Bu. Nggak ada sama sekali. Saya bilang, saya jalan saja beserta Tuhan. Pasti banyak perkara yang mustahil menurut saya itu. Pasti ada jawaban dari Tuhan. Iya. Sekarang bagaimana hubungan Bapak dengan keluarga? Hubungan dengan keluarga, saya bilang, saya berikan satu kesaksian lagi, hubungan kami dan keluarga, saya dan keluarga, tolong bantu doa saja. Saya memang belum ini, karena memang makanya lagi-lagi saya sampaikan sama Bapak Pendeta Glendi, tolong jangan dipublikasikan dan saya jangan sampai mereka tahu di mana saya berada, karena saya pegang satu perkataan firman Tuhan, ketika Yesus disalibkan belum pada waktunya dia masih bisa ini dulu. Jadi saya bilang, saya bukan Yesus. Saya bilang, saya ini manusia. Saya cuma inginkan apa yang Tuhan mau atas saya, bahkan untuk mengabarkan dulu, membawa jiwa dulu, bahkan untuk melanjutkan apa yang menjadi misi Tuhan dalam diri saya. Itu satu kerinduan saya, Bu. Ya. Dan ke depannya. Ya, Bapak jangan khawatir tentang hubungan keluarga yang masih belum pulih kembali, Pak ya. Saya juga mantan Islam ya. Dulu 10 tahun saya tidak pulang ke orang tua, tetapi pada akhirnya hubungan saya dengan keluarga itu dipulihkan dan mereka mau menerima saya apa adanya. Nanti Bapak pun akan mengalami hal yang sama pada saatnya, nanti Bapak akan kembali kepada mereka dan berkumpul kembali dengan mereka, dan mereka akan melihat bahwa Bapak adalah orang yang luar biasa, yang beda dari semua orang yang ada di keluarga. Nah, tentang keislaman Pak Sueb ini ya, kita tidak perlu ragu lagi ya teman-teman ya, karena Bapak ini adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap kepala sekolah yang ada di pondok pesantren. Jadi kita nggak perlu ragu keislamannya gitu ya Pak ya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, apa yang Bapak rasakan bedanya beribadah ketika Bapak Islam dan sekarang ketika Bapak mengikut Kristus? Silakan Pak. Ya.
begini Bu, ini perbedaan bukan membandingkannya Bu. Kalau membandingkan jelas ada kesamaan kalau untuk saya, tapi kalau untuk perbedaan memang beda. Pertama, karena saya dididik dari dalam kandungan memang sudah Islam. seorang muslim, jadi lahirnya itu sudah dikumandangkan sama dengan ibu sebetulnya, dikumandangkan azan, sudah dikumandangkan qomat, hingga pada akhirnya dari Radatul Atfal, Madinatul Ilmi, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan sampai pada saat dimana studi memang harus artinya membuat saya itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi waktu itu saya bilang untuk pengajarannya, untuk ininya saya bilang, Tuhan, bedanya itu saya kemarin gimana ya, lain gitu. Tapi ketika saya memang apalagi saya biasa dipercayakan untuk pelayan altar sebagai pengkhotbah, bahkan juga sebagai worship leader, saya katakan luar biasa. Saya suka cita dan saya bilang beban saya itu beda yang di beban kemarin. Beban kemarin itu saya rasa masih, kalau memang saya masih di sana memang berat sekali. Tapi kalau saya katakan beban seberat apapun ketika saya bergirang, ketika saya melompat, ketika saya memang benar-benar bersama dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, saya bilang, saya suka cita. Beban saya memang gak ada, karena Tuhan yang menopang saya. Ya. Gitu. Jadi saya bantu ya Pak ya. Kalau dulu ketika Islam, pada saat sholat terutama ya, pada saat kita sholat, saya tidak merasakan Tuhan yang hadir ya. Mau kita berapa banyak sholat wajib udah pasti kita lakukan ya Pak ya. Sholat sunnah, sholat tahajud, membaca Quran, beribadah sedemikian rupa, kita begitu tekun beribadah ya, baca Quran setiap hari. Tetapi ketekunan itu ternyata tidak membuat saya merasakan Tuhan yang hadir, tidak merasakan Tuhan yang hidup, tidak merasakan Tuhan yang ketika saya menangis kayak tergeletak sakit, tidak ada lawatan itu. Tetapi ketika saya menjadi Kristen, saya merasakan Allah yang hidup. Saya tidak perlu berjuang keras untuk supaya Tuhan hadir. Tidak, cukup saya duduk diam, saya puji-pujian, saya menyembah Dia, saya panggil namanya, saya membaca firman. Di situ kita akan saya merasakan Allah yang hidup, ya, Allah yang hidup. Jadi Allah kita, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Pak. Saya bantu, mungkin Bapak jangan takut mengatakan Allah kita di masa lalu dengan Allah di masa sekarang itu adalah completely different, sama sekali berbeda. Allah yang dulu itu adalah Allah yang jauh, ya Pak ya, Allah yang jauh. Udah kita berdoa, kita sudah jungkir balik, sujud, rukuk dan segala, tidak kita rasakan hadirnya. Tetapi di dalam Kristus, baik kita di rumah, di mana saja, di gereja, ketika di dapur, berjalan pergi ke pasar, kemanapun, bergelantungan di bis, saya tetap rasakan Allah yang hadir. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Gitu Pak. Amin. Setuju nggak Pak? Setuju kan? Oke, setuju sekali Bu. Jadi saya katakan gini, itu perkataannya Ibu ketika pertama kali memang dipanggil untuk beribadah, iya, pertama kali dipanggil untuk beribadah di gereja. Tapi pada saat itu dipanggil gini, kamu isi kesaksian dulu. Waktu isi kesaksian saya mau ngomong apa, saya nggak tahu ngomong ini gitu. Jadi suara itu bilang, ya kamu mengalir aja. Jadi ketika saya mengalir bersama dengan Tuhan, sampai disuruh nyanyi lagi. Disuruh nyanyi, saya nggak tahu memang, kan kemarin kan saya memang nggak tahu nyanyi. Emang nggak tahu sama sekali cara memuji Tuhan kayak gimana. Jadi disuruh. Jadi akhirnya suara itu berbisik ke telinga saya di sebelah kanan ini, dibilang, kamu ke pemain musik, kamu bilang pujian ini kamu bawa.
pujian seperti ini itu pertama. Haleluya. Pujian pertama kali yang memang Tuhan kasih ke saya waktu itu sampai sekarang saya bilang itu pujian luar biasa, Allah yang setia. Saya bilang, oh haleluya. Jadi seperti Ibu bilang tadi, saya setuju sekali, dan saya bilang perbedaannya di sana dengan kemarinnya waktu masih beribadah di sana dengan yang di sini, ya saya setuju. Saya nggak merasakan Tuhan di sana. Ketika di sini saya katakan, luar biasanya. Tuhan. Berarti Bapak itu sekolahnya madrasah di MTS, Aliyah, berarti semua belajar menguasai bahasa Arab ya Pak. Apakah Bapak di perguruan tinggi juga di perguruan tinggi Islam atau gimana Pak? Iya, puji Tuhannya, karena 2006 itu Musabaqah Tilawatil Quran yang dilaksanakan di Poso waktu itu 2005 di daerah, ada satu di daerah saya sempat kecoblosan ya begitu. Jadi di situ jadi saya dapat juara 1 umum. Kemudian jadi Bapak jadi Bapak ini bisa qiraah ya Pak ya? Iya, saya Kori. Jadi saya Kori, bukan Korea. Kalau Korea Bu itu perempuan Bu. Iya tahu. Jadi gitu. Jadi saya Kori. Jadi juara 1, kemudian internasional dari pimpinan waktu itu memberikan beasiswa untuk lanjut studi S2-nya. Studi S2-nya di salah satu perguruan tinggi di luar Indonesia gitu. Di mana Pak tepatnya? Iya, saya melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Mesir. Nah, bersama Ustadz Abdulus. Ini enggak di ini ya Bu. Kalau boleh nanti disensor ya nanti itu. Itu nggak apa-apa Pak. Oh ya Bapak harus tahu bahwa Zoom ini adalah milik We Are For Murtadin. Jadi kita ini adalah memang para murtadin di sini banyak Pak, jangan khawatir. Iya, kalau boleh gini Pak Swaib, jangan disebutin nama-nama orang itu. Jadi supaya aman Bapaknya ya. Thank you Pak. Iya, ada dua teman saya yang Ustadz Konang itu memang sama-sama dari sana gitu. Jadi mereka sekarang ya memang fanatik ya begitu. Jadi saya bilang biar aja itu mereka tapi saya yakin, saya percaya Tuhan yang sama juga akan menggerakkan mereka nantinya. Mereka tahu kebenaran kok Bu. Tahu. Oh jadi Bapak kuliahnya di Al-Azhar ya Pak, Mesir ya Pak ya? Iya. Atau ada negara lain juga Pak mungkin? Enggak, kalau untuk itu enggak. Karena memang dari sini gimana ya, nggak bisa sebutin orang ya Bu, gitu Kang, gitu. jadi kepengen, jadi gini, ada seseorang yang satu pemimpin aja gitu, satu pemimpin yang memang ini meminta untuk pada saat itu menjadi penerjemah termuda yang penerjemah apa Pak? Penerjemah Logatul Arabiyah, bahasa Arab. Oke. Al-Quran ke bahasa Indonesia gitu atau gimana? Iya, Al-Quran Al-Karim ke ini. Kalau begitu berarti nanti kita bisa ini nih Bu Heni bisa minta Pak Soeb untuk ngajarin kita bahasa Arab nih. Haleluya, haleluya, luar biasa. Iya memang Pak, kami lagi mencanangkan ke depan untuk para apologet untuk bisa berbahasa Arab dan tahu artinya. Mungkin Bapak bisa menjadi bagiannya karena ini perlu sekali, karena tuduhan dari Islam mengatakan kalian bisa comot-comot Al-Quran, hadis, tapi kalian sendiri tidak bisa berbahasa Arab. Nah inilah menjadi tuntutan kami para apologet. Kami akan mengadakan kelas. Mungkin nanti kita akan bicarakan ke sana ya Pak Suweb ya. Amin Bu, saya siap untuk kemuliaan Tuhan dan haleluya. Kita yang dipanggilnya. Amin, amin, amin.
Silakan Pak Soeb, lanjut. Pak Soeb, Bapak punya Alkitab berbahasa Arab nggak? Saya nggak pakai Alkitab bahasa Arab karena saya belajar Bisa di-download, langsung. Pak, bisa di-download. Oh iya, boleh di-download. Maksudnya kalau Bapak punya Alkitab bahasa Arab, Bapak bisa baca Quran dilagukan seperti saat Bapak kiroah. Oke. Kalau Alkitab bahasa Arabnya nggak ada ya, Bu. Gini aja. Silakan. Mungkin ada ayat tertentu yang Bapak hafal dalam bahasa Arab supaya Muslim tahu bahwa itu Kristen murtad abal-abal, pasti dulunya Islamnya Islam abal-abal tuh. Ya, kalau dia ini, kalau saya ambil di Quran surah ini aja ya, Al-Imran 359 itu ya, silakan. bercerita perjalanan Isa bin Maryam. Gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama syala'i syabnullahi كمثل آدم هلكت من شراب ثم قال له كن فيكون. Itu bercerita tentang kalau Allah katakan jadi maka jadilah seperti apa yang Allah kehendaki. Iya. Baik. Kalau saya sukanya yang ini, Pak, yang Yohanes 14 ayat 6 ya, yang ana huwa tariqu wal haqqu wal hayat laisa haduyati lal abi illa biha. Itu. Baik, mungkin saatnya kita bertanya jawab ya. Teman-teman yang ingin bertanya silakan resen. Ayo teman-teman yang mau resen silakan. Ya. Ada percaya saja, silakan. Shalom, selamat malam Pak. Luar biasa ya. Malam. Ya, artinya kalau kita melihat perjalanan spiritual Bapak dari yang kegelapan kepada terang itu, Bapak menemukan jalan kebenaran. Ya, dalam proses itu, kalau kita melihat secara manusia, artinya kalau kita meneliti dengan pola pikir kita sebagai manusia, pasti tidak akan bisa menjangkau gitu loh Pak. Tidak akan bisa terjangkau bagaimana Bapak yang sedang sholat waktu itu ya, membaca Quran ya. Terus Bapak mendapat penglihatan melihat seorang manusia yang roh gitu, manusia roh tinggi 7 meter. Ya, kalau kita cerita ke orang lain tentang ini, mereka pasti akan mengatakan mana ada gitu loh ya. Mana ada orang yang setinggi 7 meter itu bisa menampakkan diri. Kemudian bla bla sampai dengan saat Bapak ternyata tertidur selama 8 hari ya Pak. Itu padahal Bapak tidak mengalami apapun, yang hanya benturan kecil harusnya kan. Bapak tidak jatuh dari pohon, tidak jatuh dari bangunan tinggi, kok bisa sampai dalam keadaan tidak sadar selama 8 hari. Secara manusia kita tidak akan bisa menyelami itu. Tapi itulah dunia yang Tuhan mau beritahu kepada Bapak, kepada orang-orang di sekitar. Inilah saya, ini saya, aku adalah aku gitu. Jadi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap manusia gitu, ya tidak bisa dipikirkan gitu Pak ya. Bahkan Bapak sendiri mungkin kalau bayangin sampai sekarang mungkin Bapak nggak bisa membayangkan bahwa Bapak berada pada situasi sampai hari ini begitu Pak ya. Jadi kemudian saya bertanya kepada Bapak, Bapak pernah nggak berpikir sampai hari ini, seandainya Bapak nggak dijamah Tuhan, kira-kira apa yang Bapak akan rasakan? Kalau Bapak flashback misalnya, seandainya ya kalau saya tidak masuk sebagai pilihan Tuhan, saya tidak dipilih Tuhan, kira-kira jadi apa saya? Apakah saya tetap berjalan dalam kegelapan atau bagaimana? Ya mungkin bisa Bapak gambarkan sedikit gitu loh Pak, tentang rasa itu kalau bisa flashback. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Soeb ditanggapi. Ya, halo Bu. Ya, silakan.
Ya, pertanyaannya seperti apa tadi? Maksudnya di tempat saya banyak sekali kendaraan. Oh, sorry. Jadi sekarang ya artinya gini, kalau Bapak kembali, misalnya hari inilah ya, Bapak malam ini Bapak mulai berpikir gini, bagaimana ya seandainya Tuhan tidak menyelamatkan saya waktu itu, Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada saya, apa yang akan terjadi dengan saya hari ini gitu? Saya masih tetap dalam kondisi bahwa saya hidup dalam kegelapan. Artinya kalau Bapak balik kembali dalam masa-masa itu gitu loh. Dan hari ini Bapak baru berpikir, kan biasa kita berpikir, kenapa saya lakukan kejahatan dulu gitu loh. Nah sekarang apa yang Bapak rasakan kalau seandainya Bapak tidak menjadi pilihan Allah, dijamah gitu loh. Gitu. Apa yang Bapak rasakan hari ini kira-kira? Ya, jelas kalau pertanyaannya seperti itu saya juga bingung. Saya katakan gini, jika sesuatu atau Tuhan tidak memanggil, menarik saya ikut dia sampai saat ini, mungkin saya juga tergolong orang yang binasa. Terus saya juga tergolong orang yang rugi, bahkan saya juga tergolong orang yang memang nggak tahu tempat saya di mana gitu. Yang jelasnya di neraka gitu. Tapi kan dulu Bapak nggak tahu kan kalau Bapak akan masuk, kalau Bapak kan dulu nggak bisa bedakan yang mana kebenaran, mana yang tidak benar kan, sampai akhirnya Bapak masuk dalam kebenaran. Jadi ini yang harusnya mungkin Bapak bisa cerita kepada orang di luar, bahwa ternyata inilah kehidupan saya hari ini, bagaimana saya ditarik Tuhan dari kegelapan itu, dan kalau seandainya saya nggak ditarik, apa yang terjadi? Dan itu mungkin Bapak bisa bilang, bodoh lah orang yang hari ini masih tetap bertahan dengan kehidupan hari ini. Ya silakan. Haleluya. Pasti galau. Kalau nggak ditarik oleh Tuhan pasti galau ya Pak ya. Galau, sakit. Bukan galau lagi. Kalau saya katakan, ya kalau pertanyaannya seperti itu sama seperti Ibu katakan tadi, memang nggak yakin masuk surga. Iya, saya bilang saya yakin saya masuk surga karena artinya saya harus gimana ya, harus siap mengabarkan, siap dan harus siap aja gitu, karena kemarinnya itu belum tahu, memang nggak tahu. Sekarang puji Tuhan sudah tahu, dan saat ini juga saya katakan bukan cuma saat ini, untuk selamanya, bahkan sampai memang Tuhan pakai saya untuk menjadi suratnya dia. Iya. Jadi kalau seandainya kalau seandainya Pak Sueb atau muslim-muslim lain itu tidak ditarik oleh Tuhan untuk diselamatkan, dilahir barukan dalam Kristus, yang pasti kita galau, kita sakit, kita tidak ada kepastian masuk surga. Keyakinan orang Islam itu adalah, aku paling masuk neraka dulu sekian ratus tahun, nanti pada akhirnya masuk surga. Itu kan pikiran orang Islam ya. Jadi sakit, galau itu yang kita tidak bisa membedakan apa yang kita lakukan ini dosa atau tidak. Itu ketika kita masih Islam. Ya, berikutnya Pak Frans, silakan. Bentar, Bu. Sorry sebelum Pak Frans ya. Tadi pagi saya mendengarkan waktu ada perbincangan, mungkin sudah replay, saya nggak tahu kapan kejadian itu ya. Waktu Pak si Zuma bicara dengan ibu siapa nih? Yang ibu salah satu lah orang Kristen. Terus dia bilang gini, kan dia bertanya kenapa kamu bisa masuk Kristen, diceritakan gitu. Akhirnya dia bilang juga gini, saya juga pengen sekali, dia bilang gitu. Tapi tanpa sadar dia katakan, ya mudah-mudahan saya sebentar malam saya juga akan didatangi oleh Yesus Kristus. Saya dalam hati, Tuhan Yesus tolong, kasihan gitu loh. Maksudnya supaya benar-benar dia dijamah gitu loh. Ya, ada satu kerinduan gitu loh Bu. Ya semoga kita berdoa bersama, semoga Zuma dan teman-temannya juga diselamatkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya. Oke, silakan Pak Fran. Oke, shalom. Ya, Pak Suhaib, pertanyaan saya simpel aja. Di dalam nabi-nabi di dalam Islam ada yang namanya hampir sama dengan nabi-nabi di dalam Kristen, misalnya Daud. Yang lain juga Abraham adalah Ibrahim, mirip-mirip. Salomo adalah Sulaiman. Nah, ada Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib ini di dalam Kristen nabi apa ya, sama Nabi Zulkifli. Nah, dua orang ini saya belum paham nih nabi apa itu di dalam Kristen. Iya. Bapak tahu nggak siapa Nabi Syuaib? Iya, Nabi Syuaib ya tahu. Gitu. Ya, kalau Nabi Syuaib nggak sepintas saja untuk perjalanan kehidupan beliau, ya itu bukan di zaman saya. Zaman Nabi Syuaib itu ketika umatnya
ketika umatnya menguji dia, kalau memang kamu seorang nabi, kamu berikan satu mujizat atau perlihatkan satu mujizat, kata umatnya, kaumnya waktu itu. Jadi dia minta kepada Tuhannya, kepada Allahnya, dia bilang, tolong kasih ini. Akhirnya dikasihlah mujizat tadi itu berupa unta. Akhirnya unta itu dibunuh sama kaumnya. Jadi saya katakan, kok suaranya kecil sekali, nggak kedengeran. Sorry, suaranya agak mengecil, Pak. Iya, karena ini saya cuma memang modal dari wifi aja dari sebelah. Jadi memang setengah mati, banyak yang pakai gitu. Oke. Bapak, kalau di Alkitab Nabi Syuaib itu siapa ya, Pak? Di Alkitab. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu kalau di Alkitab. Kalau gitu Nabi Zulkifli siapa ya? Kalau Henok kan Idris. Henok itu Idris. Kalau Nuh tetap sama Nuh. Ya. Tapi Zulkifli itu nabi apa ya? Saya juga nggak tahu. Di dalam Alkitab ada nggak Nabi Zulkifli? Nanti ditanyakan kepada para debater tuh nanti, Pak, yang ketika kita bahas Islamologi. Ya, kita yang Islam juga tidak tahu itu nabi-nabi siapa itu. Ya, mungkin terima kasih Pak Fran. Terima kasih Pak Fran. Ada yang lain? Silakan, teman. Siapa yang lain? Ya, halo Bu. Ya, silakan. Ya, gini Bu, karena berhubung saya minta maaf sebesar-besarnya ya, karena berhubung saya numpang wifi, numpang ini sama teman di sini, sama Bapak Pendeta Glendinya, jadi saya katakan nggak bisa lama-lama. Maksudnya saya senang ini, saya suka cita loh, artinya dipertemukan dengan saudara-saudara murtad. Saya suka cita jujur demi Tuhan. Maksudnya gini, keadaan dia berisik karena dia kan numpang di jalan ya, jadi maklumin aja kalau ada suara-suara gitu. Iya benar, Bapak Ibu saya minta dimaklumi. Gak apa-apa Pak Suhaib, kita bisa mengerti. Yang penting sekarang kesaksian Pak Suhaib itu diterima oleh orang banyak ya Pak Suhaib ya. Diteruskan Pak Suhaib, ditanyakan lagi Bu Maya. Ya, berikutnya ada yang raise hand itu Pak Framing. Aduh, jangan framing dong Pak. Nanti jangan framing ya Pak. Silakan, apa pertanyaannya nih? Terima kasih buat Pak Suhaib atas segala kesaksiannya. Yang saya ingin tanyakan Bapak, yaitu kira-kira apa ke depan program Bapak sebagai murtadin yang sudah dipanggil Tuhan secara khusus untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan secara pribadi. Ibaratnya seperti contoh program-program dari kawan-kawan kita, ini hanya gambaran ya, Pak Saifuddin atau Pak Muhammad Kace atau yang lain-lainnya yang sudah bergerak dalam hal bagaimana mengobarkan imannya atau strategi-strategi dibuat dalam hal kesaksian. Nah, kira-kira model strategi Bapak apa yang kira-kira Bapak buat ke depan sehingga di dalam kehidupan yang Bapak terima ini, dalam anugerah ini, Bapak bisa action kepada pelayanan-pelayanan internal maupun eksternal. Itu saja Pak pertanyaan saya. Ya, makasih Pak. Saya coba jawab. Kalau untuk kedepannya saya cuma katakan waktu Tuhan yang saya butuhkan. Kalau untuk actionnya saya beraction dengan Tuhan, artinya begini, saya buka pelayanan pelan-pelan di tempat di mana usaha kami yang ini sementara dirintis, saya katakan tadi lewat kesaksian, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan, karena di tempat itu setiap hari Sabtu malam Minggu itu saya adakan KKR kecil-kecilan, itu merangkul anak-anak muda. Puji Tuhan, dari sekian ratus anak-anak muda sudah boleh
ini. Dan saya memang untuk kedepannya, intinya saya prioritaskan pelayanan, yaitu melayani Tuhan. Dan kalau ini memang satu kerinduan kami untuk membuat satu buku atau menuangkan satu kesaksian melalui buku. Itu yang saya memang minta juga sama hamba-hamba Tuhan atau teman-teman, saudara-saudara yang murtadin, saya bilang tolong bantu doa saya sehingga apa yang saya cita-citakan, bahkan apa yang saya rindukan untuk mempermuliakan Tuhan akan terrealisasi. Wajib. Makasih. Iya, iya. Sebagai mantan Islam ya Pak, kita tentu mengerti mengapa teman-teman Muslim itu sangat sulit untuk bisa percaya. Nah, karena itu mari kita sebagai mantan Islam, mari kita berapologit dengan cara tidak perlu menjelek-jelekan mereka, karena dulu kita juga sama seperti mereka, tetapi biarlah kita memberitakan kebenaran itu dengan kasih. Kalaupun kita membongkar isi Quran, kita sampaikan dengan cara membawa data. Kita perlihatkan ayat-ayatnya, ini loh di Quran itu begini, lalu kita membuat perbandingan ayat di Alkitab itu seperti ini. Jadi apakah kita persilakan Muslim melihat mana kira-kira Allah yang benar, Allah yang di Al-Quran atau Allah yang di Alkitab. Jadi kita tidak perlu menjelek-jelekan mereka, tetapi kita bicara memakai data. Kita harus, karena keluarga kita juga masih Islam ya, keluarga kita masih Islam, tetangga kita Islam, jadi kita harus bijak, jangan asal ngomong ya. Mari kita bicara, menyampaikan kebenaran itu dengan kasih ya, karena kita ini mempromosikan, istilahnya kan ya, kita mempromosikan tentang kebenaran di dalam Kristus. Nah, namanya promo itu harus dengan cara yang baik, dengan cara yang membawa data itu tadi ya, bukan dengan cara memaki-maki atau bahkan menjelek-jelekan. Itu tidak perlu seperti itu ya. Itu saran saya nanti kalau Pak Sueb terjun kepada dunia apologit ya Pak ya, supaya jangan seperti Pak Muhammad KC yang kurang bijak di dalam menyampaikan, karena bagaimanapun walaupun Pak KC sudah menyampaikan dengan data, tetapi ya itulah mereka tidak bisa menerima seperti itu. Ya Pak Bu Heni, ada yang mau disampaikan tadi? Iya nih Pak Sueb, saya mau bertanya ya, Pak Sueb pernah ke Jordan? Belum. Enggak. Halo. Oh, ya, berarti bukan di Jordan ya Bapak mengambil sekolah ya, di Kairo ya? Iya, di Mesir. Iya, di Kairo. Saya salah, saya pikir di Jordan Pak. Bukan, iya. Jordan dan Kairo masih jauh lah. Jadi kalau waktu itu sekolah di Kairo itu berarti masih ambil ilmu keislaman ya Pak ya? Iya, saya bahasa Arab Bu. Kalau dari Indonesia kan kemarin kan tarbiyah, cuma tarbiyahnya jurusannya ke SKI, sejarah kebudayaan Islam, akidah alaf, fikih dan Quran hadits. Kemudian saya ambil lagi satu itu untuk memperlengkapi semua ilmu itu, saya masukkan Lughatul Arabiyah, bahasa Arabnya. Gitu. Oh gitu, iya Pak. Bagus sekali Pak. Jadi gini Pak, saya sangat-sangat mendukung sekali pelayanan Bapak saat ini ya, sangat luar biasa. Saya sudah mendengarkannya dan saya sudah melihat foto-fotonya. Pelayanan Bapak diteruskan saja Pak, karena saya tahu banyak orang yang membutuhkan pelayanan Bapak ya. Oh haleluya, amin. Ya, amin. Ya ini aja dari saya Pak. Bu Mariam silakan dilanjutkan. Iya. Saya mau nanya sama Bapak Sueb, istri Bapak sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan, dengan saya katakan, dengan saya percaya, dengan ikut Tuhan, akhirnya istri saya dan anak-anak saya ikut Tuhan semua. Jadi maksudnya
cara Tuhan, Lek. Cara Tuhan juga, Lek. Artinya terjadi sama mereka, sama istri. Saat Jadi- Bapak keluar dari pondok pesantren dulu, istri Bapak, bagaimana itu hubungan Bapak dengan istri? Ya, hubungan saya dan istri karena memang saya kan di Ponpes. Istri kan bukan jarak jauh lagi ya, karena memang sebagai seorang pimpinan memang harus di lokasi atau di tempat pondok waktu itu. Cuma waktu anak kedua kami itu lahir, kan dia balik dulu ke satu tempat, maksudnya ke asalnya gitu. Oh, iya. Jadi Berarti asalnya dia adalah istri Bapak dari sejak semula ya? iya, sejak semula Oh. dan sejak Oke. purbakala. Iya, oh, puji Tuhan ya, puji Itu. Tuhan. Oke. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Silakan raise hand. Ya, ini pertanyaan buat Pak Swaib ya. Bagaimana kalau jawaban Bapak kalau ditanya oleh umat sebelah, mantan Bapak dulu, mengatakan kok orang Kristen menyembah manusia. Yesus itu kan manusia. Nah, itu bagaimana jawaban Bapak? Sekarang begini, puji Tuhan di pelayanan saya dari 2019 itu ketika percaya Tuhan, dan artinya meskipun masih berjalan sama dengan anak merayap ya gitu, merangkap ya gitu, merangkap begitu sama, puji Tuhan jawaban itu selalu diaminkan oleh mereka dengan jawaban pertanyaan seperti Ibu tanyakan. Saya kasih kesaksian ada satu ibu, bukan satu lagi, mereka sekeluarga itu dari satu daerah masuk ke rumah sakit anaknya ya gitu. Saya nggak tahu, Tuhan bisa gini, kamu jalan kaki ke rumah sakit ini. Jadi saya jalan kaki. Saya bilang kan saya nggak tahu ini kotanya ini seperti apa, besarnya, luasnya gitu, saya nggak tahu sama sekali. Saya jalan kaki, angkotnya juga nggak tahu berapa tarif, ini nggak dikasih sama Tuhan untuk naik angkot. Jadi saya jalan kaki. Setibanya di salah satu rumah sakit itu, Tuhan suruh untuk layani satu keluarga yang memang itu ya keras ya, gitu, dari garis keras gitu. Akhirnya saya bilang, ya apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya katakan dengan pertanyaan yang sama seperti ibu ya, menyembah Yesus kan, Yesus itu manusia, nabi gitu, karena oke. Tapi saya nggak langsung main seperti ini, enggak. Saya tanya dulu, Tuhan seperti apa jawaban saya. Nah, jadi jawaban dikasih Tuhan waktu itu, jawaban itu hikmat masuk ke saya beritahu, saya bilang gini, kalau buat mungkin di keyakinannya ibu sama bapak itu Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam itu adalah seorang nabi, kamu pasti akan temukan di situ keganjalannya. Kenapa? Karena kalau kita mau baca secara harfiah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran itu, maaf ya saya mau replay ya, ini cuma replay aja. Nabi kamu itu diucapkan di dalam Al-Quran itu cuma 4 kali saja. Sedangkan Isa ini disebutkan di situ hampir 53 dan 11 kali untuk penyebutan sebagai Al-Masih. Atau dia katakan, kalau di Kristen dikatakan sebagai Yesus Kristus yang diurapi. Jadi pada saat itu saya diuji sama ini ibu, karena kebetulan beliau adalah salah satu pengajar di pondok pesantren di kota di mana saya di waktu sekarang ini, waktu itu disuruh sama Tuhan untuk pergi berdoa untuk sembahyang sama ini. Jadi saya bilang, pertanyaan seperti ini kayaknya harus membutuhkan jawaban yang memang pas, yang cukup gitu, agar tidak diulang-ulang lagi. Sampai ditanyakan lagi, kalau kamu punya Yesus itu sanggup menyembuhkan anak saya, itu, atau bisa sembuhkan anak saya, kan kebetulan anaknya waktu itu sudah pasang oksigen, sudah pakai oksigen gitu.
sudah memang nggak ada harapan kalau menurut saya. Tapi buat Tuhan nggak ada mustahil. Akhirnya saya disuruh, suara itu suruh kamu angkat tangan, kamu angkat satu pujian. Jadi saya angkat satu pujian seperti ini. Aku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Jadi ketika pujian itu saya naikkan, akhirnya anak dari si ibu tadi, karena dia bilang kalau memang dikatakan seperti itu, kalau memang Tuhan kamu bisa bangkitkan, sembuhkan anak saya pasti masuk Kristen atau saya ikut Tuhan kamu. Jadi terjadilah sesuai perkataannya. Sampai detik ini kalau dibilang kurang lebih untuk beberapa ratus orang sudah bisa kita bawa untuk kemuliaan Tuhan, apalagi dari sebelah gitu. Puji Tuhan. Iya. Yesus memang manusia, tapi dia adalah manusia ilahi, ilahinas ya. Nah, jadi nggak usah takut. Baik, di sini ada Pak Putra. Silakan Pak Putra, mau bertanya apa? Pak Putra ini Muslim Pak, ya Pak Sueb harus bersiap-siap nih. Silakan Pak Putra, mau bertanya apa? Halo Bu. Ya, gimana? Atau Bapak sudah mau mengakhiri saja? Atau gimana? Ya, kalau saya sih gini, saya senang, saya suka cita untuk selalu komunikasi, apalagi memaparkan satu saksian tentang dia. Lagi-lagi saya katakan waktu Tuhan yang harus kita jalankan. Sama seperti ini, saya cuma numpang nebeng aja lewat aja. Jadi saya bilang ya lanjutkan dulu seperti ya mengalir aja dan seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi silakan Pak Putra di unmute. Ya, selamat malam Pak Sueb. Selamat malam Pak. Pak Sueb dulu pesantrennya di mana Pak? Tidak, maaf ya Pak. Maaf. Itu jangan. Ya. Maaf Bapak, kami tidak akan melayani pertanyaan di Halo, mana. Bu. Iya Pak Sueb, tenang, saya akan bantu jawab. Pak Putra, tolong tidak menanyakan tempat di mana Pak Sueb berada dan tidak perlu bertanya dulu Pak Sueb itu asalnya di mana. Pertanyaannya yang terkait dengan keyakinan saja Pak. Silakan. Saya minta maaf ya. Selamat malam Bu. Iya, silakan lanjut. Ya. Saya gini, saya minta maaf ya Pak Putra. Gini, saya minta maaf sama Bapak, Ibu dan semua yang ada. Gini, kebetulan yang tempat saya ini jauh dari jauh banget, sekitar 4 jam dari sini kalau untuk pulang ke rumah Bu. Jadi saya bilang saya bukan ini, saya mau mengalir dengan Tuhan sebenarnya, tetapi saya cuma pinjam aja Bu. Apalagi Pak Pendeta Glendinya juga berjauhan sangat sama saya. Saya pinjam laptopnya gitu untuk ini. Kalau begitu kita akhiri saja acara kesaksian ini ya Pak Sueb ya. Iya. Oke. Ya, baik. Kita akhiri kesaksian ini. Terima kasih Pak atas waktunya dan terima kasih atas sudah berusaha keras untuk bisa bersaksi. Tentu ini tidak mudah ya untuk Pak Sueb untuk bisa datang pada malam hari ini. Baik, silakan. Kita akhiri acara kesaksian malam hari ini. Terima kasih Pak Sueb ya sudah bersaksi untuk kami semua. Saya percaya bahwa kesaksian ini dan kebenaran yang disampaikan itu tidak akan kembali sia-sia, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di tagih suci yang penuh segelapan, temka goza, Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Bukan sekadar seorang guru, nabi, atau tokoh sejarah, tetapi Tuhan yang hidup, yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus bukan hanya menunjukkan jalan kepada Allah, Dia sendiri adalah jalan itu. Dia bukan hanya menyampaikan kebenaran, Dia adalah kebenaran itu. Dia bukan hanya memberikan hidup, Dia adalah sumber hidup itu sendiri. Di kayu salib, Yesus menanggung hukuman dosa kita. Ia mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dengan kuasa,
membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan atas maut dan juru selamat bagi semua yang percaya. Hari ini, siapapun yang datang kepadanya dengan iman, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Dan Dia masih memanggil kita hari ini. Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku menemukan Yesus. Dulu, aku hidup tanpa arah. Hatiku kosong, pikiranku gelisah, dan aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal dunia. Namun semakin aku mencari, semakin aku merasa hilang. Aku tersenyum di luar, tapi menangis di dalam. Aku merasa tidak layak, tidak cukup baik, dan terlalu rusak untuk dikasihi Tuhan. Tapi suatu hari, aku mendengar tentang kasih Yesus, bahwa Dia datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa, seperti aku. Bahwa di kayu salib, Dia menanggung semua dosaku, dan ketika aku berseru kepadanya, Yesus tidak menolakku. Dia menerima aku, mengampuni aku, memulihkan aku. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku bukan siapa aku dulu, aku adalah ciptaan baru dalam Kristus. Sekarang aku tahu, hanya di dalam Yesus aku menemukan pengampunan, damai sejati, dan arti hidup. Aku pernah tersesat, tapi sekarang aku telah ditemukan. Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah juru selamatku. Yesuslah jaminan hidup kekal. Tuhan Yesus mengasihimu.